Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pembimbing kuliah kerja mahasiswa kelompok KBN 24, Bapak Joko Sumantri, MM. Yang kami hormati narasumber seminar online Bapak Ramadi, WD, MM. Serta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia. Jalan-jalan ke taman kota, tidak lupa membeli permen. Halo semua pelaku usaha, selamat siang dalam seminar online. Selamat datang dalam acara seminar online kebijakan BPUM untuk mendukung pelaku usaha mikro di Kabupaten Sragen. Baik, apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman? Kita berharap semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan selalu menjaga diri dengan menjaga kesehatan, serta selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Senang sekali akhirnya kita dapat berjumpa dalam kegiatan seminar online pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ternyata sudah 1,5 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan. Untuk dampak yang terjadi pada bidang perekonomian, khususnya yang dialami oleh pelaku usaha mikro, pemerintah juga memberikan suatu bantuan sosial yang disebut dengan bantuan bagi pelaku usaha mikro atau disingkat BPUM. Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN menyelenggarakan kegiatan seminar online kebijakan BPUM untuk mendukung pelaku usaha mikro di Kabupaten Sragen, merupakan salah satu keluaran dari kegiatan kuliah kerja mahasiswa tahun 2021. KKM sendiri merupakan perwujudan keberlangsungan proses bisnis Tridharma perguruan tinggi yang harus memenuhi asas manfaat bagi masyarakat dan ditunjukkan dengan target penerima manfaat yang jelas. KKM 2021 mengangkat tema integrasi cipta, rasa, dan karsa mahasiswa di masa pandemi dalam membangun negeri. Hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang terlibat langsung dalam proses penyaluran dana bantuan bagi pelaku usaha mikro. Beliau adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen. Kita akan mengetahui lebih dalam apa itu bantuan bagi pelaku usaha mikro dan bagaimana mekanisme pendaftaran bagi calon penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro tersebut. Untuk itu, saya Raden Muhammad Raffi bersama rekan saya, Elvia Olga Fania, selaku moderator akan memandu acara pada hari ini. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara, terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh peserta seminar, diantaranya untuk dunia, peserta memasuki ruang Zoom tepat waktu yaitu 15 menit sebelum acara dimulai. Wajib menyalakan fungsi kamera dan menggunakan format nama peserta _nama_ asal. Diusahakan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Menjaga ketenangan selama jalannya acara dengan memute mikrofon, antusias dalam mengikuti acara sampai selesai.
untuk downs, menyalakan mikrofon tanpa izin panitia, membuat kegaduhan dan kericuhan selama jalannya acara, memanfaatkan fasilitas chat untuk menyebarkan hal-hal yang melanggar syarat. Baik, Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon untuk tetap hikmat dalam mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, kami silakan. Ya, baik. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Joko Sumantri selaku dosen pembimbing KKM kelompok KBN 24. Kepada Bapak Joko Sumantri kami persilahkan. Terima kasih banyak Mas Raden, teman-teman moderator dan panitia semua. Terima kasih banyak juga yang tak terhingga buat Bapak Rahmadi selaku narasumber pada hari ini. Alhamdulillah beliau berkenan untuk membantu teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman UMKM ya, khususnya usaha mikro di Kabupaten Sragen yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Joko Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan semua. Pada hari ini, perkenankan saya selaku dosen pembimbing bagi para mahasiswa di PKN STAN. Untuk dalam bahasa saya adalah menitipkan, ya, khususnya kepada Pak Rahmadi ya, saya menitipkan anak-anak Pak, dan juga kepada teman-teman usaha mikro maupun yang usaha tidak tergolong mikro ya,
apabila memang masih ada yang perlu bantuan di saat pandemi COVID ini, bersedia menerima kehadiran teman-teman mahasiswa yang niatnya dengan ikhlas ingin membantu Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum terakses informasi mengenai bantuan pembiayaan usaha mikro ya. Yang mana bantuan usaha mikro itu, bantuan produktif usaha mikro itu adalah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak narasumber kita, Bapak Rahmadi, semacam bantuan langsung tunai yang diberikan hanya sekali kepada para pengusaha yang memang belum pernah menerima. Nah, kalau kita lihat bahwa bantuan ini nanti mungkin apakah bisa diterima oleh yang sudah mendapatkan misalnya tadi pembiayaan ultramikro dan atau kredit usaha rakyat lainnya gitu ya, karena ini kan adalah bantuan yang sifatnya dalam rangka menanggulangi perekonomian di saat pandemi ya. Nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut dari Bapak narasumber kita. Nah, kalau kita lihat Kabupaten Sragen itu adalah kabupaten yang cukup potensial bagi usaha, di mana 20 kecamatan yang terbagi lagi atas 208 desa itu berada di jalur utama Solo Surabaya ya, dan gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah yang juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, dan ada perlintasan kereta api ya di selatan Pulau Jawa. Di stasiun terbesarnya adalah di Sragen, serta lintas Semarang Solo dengan stasiun terbesarnya di Gemolong. Ini adalah potensi yang sangat baik bagi pengusaha kalau kita lihat dari sisi lokasi, namun yang masih sifatnya makro ya. Kalau nanti bagi Bapak Ibu para pengusaha mungkin juga perlu memperhatikan lokasi yang sifatnya individu ya, yang tentunya sangat mendukung sekali dalam melakukan usaha. Tetapi kita pada hari ini mungkin akan fokus kepada apakah Bapak Ibu peserta webinar atau seminar hari ini itu memang berhak mendapatkan bantuan ya, usaha mikro, atau memang nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian kalau memang berhak dan belum mendapat informasi, saya harapkan nanti bisa bantu teman-teman juga pegang stand. Jadi sifatnya saling membantu ya, para pengusaha membantu ya, pengusaha mikro, pegang stand juga belajar membantu Bapak Ibu sekalian yang menjadi para pengusaha mikro. Dan ini saya kira sangat baik buat perkembangan pendidikan ya bagi generasi muda, terutamanya mahasiswa Pekanstan, agar mereka bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dia peroleh dari kampus beserta pengalaman-pengalaman langsung yang diperoleh di masyarakat ya, dalam rangka kegiatan yang dinamakan kali ini adalah kuliah kerja mahasiswa. Tentunya peran aktif Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, dan juga sikap yang bersedia dengan tulus membantu dari para mahasiswa itu akan menjadi langkah pertama bagi kemajuan Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya peningkatan ilmu pengetahuan yang didapat dari praktek lapangan bagi para mahasiswa. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Adapun nanti tentunya setelah kegiatan ini akan ada kelanjutan buat Bapak Ibu para pengusaha. Ya, nanti bisa berkomunikasi langsung mungkin melalui grup WA ya, ataupun sarana komunikasi lain
untuk bertanya-tanya kepada para mahasiswa, atau mahasiswa bisa langsung mendatangi ya, bagi yang tinggal di Kota Sragen. Para mahasiswa bisa membantu langsung para pengusaha. Yang memang masih perlu informasi. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kepada Bapak Rahmadi, mohon izin Bapak, sekali lagi saya titip Bapak para mahasiswa kita, dan juga kepada para pengusaha, saya juga titip para mahasiswa kita supaya bisa melakukan kegiatan dan membantu Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas sambutan yang disampaikan. Baik, sebelum diadakannya kegiatan seminar online pada hari ini, kelompok KB24 telah melakukan survei, baik melalui Google Formulir maupun survei lapangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Untuk operator, mohon dapat menampilkan fakta menarik terkait pelaksanaan BPUM di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, terkait apakah masyarakat Sragen telah menerima insentif atau bantuan usaha dari pemerintah, sebagian besar masih menjawab belum pernah menerima insentif dari pemerintah Kabupaten Sragen. Sedangkan untuk bantuan produktif usaha mikro atau bantuan bagi pelaku usaha mikro yang disingkat dengan BPUM, mayoritas masyarakat juga belum menerima bantuan tersebut dan belum mengetahui adanya bantuan BPUM. Selanjutnya. Fakta berikutnya, masih terdapat 91,4% masyarakat wilayah Sragen yang belum terdaftar sebagai penerima BPUM, dan hanya terdapat 8,6% masyarakat yang telah menjadi penerima BPUM. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana alur pendaftaran untuk mencalonkan diri sebagai penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro. Dan ternyata, sebagian besar masyarakat wilayah Sragen merasa tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai penerima BPUM. Terima kasih, operator. Ya. Untuk menjawab rasa penasaran masyarakat mengenai kebijakan BPUM tersebut, kita akan berdiskusi secara langsung dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen, Bapak Rahmadi WDMM. Kami akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ya. Beliau adalah Bapak Rahmadi WDMM, yaitu Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen. Next. Bapak Rahmadi sendiri merupakan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen yang beralamat di Jalan Sawo, Sine, RT 3 RW 4, Kabupaten Sragen. Oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Bapak Rahmadi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Bapak? Selamat siang teman-teman semuanya. Semangat. Selamat siang Bapak. Tetap Selamat semangat. siang Bapak. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam kegiatan seminar online pada hari ini. Baik, sepertinya peserta seminar kebijakan BPUM di Kabupaten Sragen. Untuk itu, kami persilakan Bapak Ramadi untuk menyampaikan materi kebijakan BPUM untuk mendukung pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Joko Sumantri selaku dosen pembimbing, adik-adik mahasiswa yang saat ini melakukan kuliah kerja mahasiswa from home, juga Mas Raffi maupun Mbak Evia yang saat ini memoderatori kegiatan ini, dan semua peserta webinar yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ketemu melalui webinar pada hari ini, di mana pada webinar hari ini mengambil topik kebijakan BPUM untuk mendukung pelaku usaha mikro di Kabupaten Sragen tahun 2021. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pelaksanaan BPUM dulu, ini nanti kita akan saksikan sekelumit video tayangan secara nasional. Mari kita saksikan bersama sekilas video yang akan kami tayangkan. UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Saudaraku, begitulah hakikatnya perjuangan. Percayalah, proses sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Jika engkau tidak yakin, sejenak tengoklah para pengusaha mikro dan kecil UMKM yang meniagakan hidupnya dengan semangat tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang meyakini bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang pemalas. Berapa lamanya kita menggantungkan diri pada mereka yang terus bergerak, bekerja, memutar roda perekonomian dengan tangan-tangan kecilnya, menjadi tulang punggung yang menumpu faktor pembagi dalam demografi. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat
terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Indonesia sepertinya inilah saatnya untuk berpihak pada pilar-pilar kecil yang nyatanya adalah fondasi perekonomian bangsa ini. Saatnya memperpanjang nafas mereka dan memulihkan sakit akibat pandemi karena mereka jualah bagian dari pemulihan ekonomi. Memulihkan UMKM adalah memulihkan bangsa. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita. Bapak sekalian, demikian itu tadi sekilas gambaran program pengembangan UMKM setelah adanya dampak pandemi yang kita rasakan sejak tahun 2020. Berikut ini Bapak sekalian dan peserta webinar yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan kebijakan di Kabupaten Sragen guna mendukung pelaku usaha mikro di tahun 2021 ini. Ya. Terkait dengan pelaksanaan BPUM di Kabupaten Sragen, kita tentunya juga mempunyai landas hukum yang itu dilakukan secara nasional. Dasar hukum kebijakan yang kita pergunakan ini adanya Permenkop, Peraturan Menteri Koperasi UKM nomor 2 tahun 2021 yang intinya isinya itu merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi usaha mikro. Kemudian dasar hukum ini ditindaklanjuti secara operasional dengan dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan Deputi Bidang Usaha Mikro nomor 3 tahun 2021 tentang BPUM. Juga ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Kemenkop nomor 171/SM/Romawi 3/2021 tentang pemberitahuan program BPUM. Berikutnya, dari landasan hukum yang mendasari, ini juga diperkuat dengan surat Sekretaris Kemenkop nomor 171 tahun 2021 tentang tim Pokja penyaluran BPUM. Ini ada juga tim Pokja Kabupaten. Kemudian yang terakhir ini ada surat dari Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM nomor 256/Dep.2/Romawi 4 tahun 2021 tentang penyaluran program BPUM tahun 2021. Ya.
Peserta webinar yang kami hormati, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sasaran dan tujuan adanya BBUM dari pemerintah ini diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi corona COVID-19. Dalam rangka juga untuk mensukseskan program PEN atau pemulihan ekonomi nasional. Bentuk penyaluran BBUM di tahun 2020 itu besarnya adalah 2.400 maksud kami. Kemudian di tahun 2021 ini besarnya BBUM berupa uang tunai itu sebesar Rp1.200.000. Ini diberikan bagi usaha mikro yang memenuhi kriteria. Kriterianya bagaimana nanti akan kami sampaikan. Kemudian perlu diketahui bahwa BBUM ini diberikan 1 kali pada tahun yang sama. Dana BBUM itu disalurkan langsung ke rekening penerima BBUM. Peserta yang kami hormati, kemudian bagaimana kriteria penerima BBUM? Ini adalah utamanya pelaku usaha mikro yang belum pernah kemudian BBUM ini diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan KUR atau kredit usaha rakyat dari perbankan. Ini kalau menerima KUR memang tidak berhak untuk menerima BBUM. Kemudian yang juga perlu diketahui bahwa syarat-syarat penerima BBUM ini harus warga negara Indonesia. Kemudian memiliki NIK, nomor induk kependudukan, KTP elektronik. Kemudian pemohon tadi memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BBUM dari pengusul BBUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Penerima BBUM ini tidak boleh diberikan kepada ASN atau PNS, anggota TNI, anggota Polri, kemudian BBUM dan pegawai BUMD ini tidak diperkenankan menerima stimulan BBUM. Kemudian terkait dengan pengajuan calon penerima BBUM ini, Bapak sekalian, data diusulkan dari Dinas Koperasi atau dinas yang menangani bidang koperasi dan UKM. Dalam hal ini, kalau untuk Sragen, Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian, kebenaran data calon penerima ini menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul. Jadi, Dinas Koperasi dan UKM di dalam mengusulkan ini juga bertanggung jawab atas data yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, usulan kita itu disampaikan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
yang dilanjutkan oleh provinsi ke Kementerian Koperasi dan UKM, SEGI, Deputi Usaha Mikro. Selanjutnya, pengusul ini dapat mengusulkan calon penerima BBUM secara bertahap. Ini sebagaimana dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen. Setiap tahap pada saat pendaftaran ini sekiranya sudah cukup untuk kita ajukan, pada termin itu kita ajukan ke provinsi. Kemudian pengusul dapat memperbaiki kembali usulan keliru atau kurang lengkap. Sedangkan yang keenam ini dokumen pendukung usulan yang diajukan ini ditata usahakan dan diarsip oleh pengusul, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen. Peserta webinar yang kami hormati, kemudian terkait dengan prosedur pengajuan calon penerima BUMN tersebut, di usaha mikro ini mengadakan polling data, fasilitasi penerima KUR, kemudian validasi SKP dan NIK, kemudian pembersihan data yang pada proses selanjutnya diserahkan ke kuasa pengguna anggaran atau KPA Deputi berupa nominatif data pelaku usaha mikro yang diusulkan. Kemudian dari kementerian menyiapkan rekening dan KPA menetapkan usaha mikro penerima BBUM, kemudian menyalurkannya. Isi usulan calon penerima BBUM itu antara lain NIK, KTP elektronik, kemudian nomor KK, juga identitas yang didata harus sesuai dengan KTP. Kemudian kita juga mencatat bidang usaha dan alamat usaha dari calon penerima BBUM tersebut yang kita usulkan. Kemudian juga usulan ini harus dilabiri surat keterangan usaha atau NIB yang biasanya dikeluarkan oleh badan perizinan, atau surat keterangan usaha yang dalam hal ini bisa dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa dari pelaku UMKM bertempat tinggal. Kemudian juga kita mencatat nomor telepon atau nomor WhatsApp yang dimiliki WhatsApp itu nanti bisa menggunakan nomornya keluarga. Ini untuk di Sragen kita terapkan seperti itu. Kemudian Bapak sekalian, untuk pemrosesan data calon penerima BBUM ini ada pembersihan data dan juga ada verifikasi data. Pembersihan data calon penerima BBUM sebagai pengusul, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen melakukan pembersihan data calon penerima BBUM dengan melakukan penghapusan data calon BBUM melalui verifikasi identitas kependudukan calon penerima BBUM, pengecekan terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan. Ini dikandung maksud agar jangan terjadi ada duplikasi data yang
kita usulkan. Kemudian dinas sebagai lembaga pengusul, ini kami melakukan verifikasi kependudukan calon penerima BPUM yang memiliki identitas sama atau ganda dengan calon penerima BPUM lainnya. Kemudian NIK atau nomor induk kependudukan tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan. Untuk Kabupaten Sragen di tahun 2020 ini, kalau di tahun 2020 lembaga pengusulnya terdiri dari berbagai lembaga atau instansi. Di antaranya selain Dinas Koperasi dan UKM, ini ada yang melalui BPKP Prof Jateng, kemudian BRI, PNM, lembaga non perbankan dan pegadaian. Untuk tahun 2021, ini lembaga pengusul hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM atau dinas yang menangani koperasi dan UKM. Dari data yang kita usulkan untuk tahun 2000 ini ada 97.994. Sementara di tahun 2021 ini kita menambahkan usulan yang diusulkan itu 6.893. Dari semua yang diusulkan, ini memang belum semuanya atau baru sebagian yang terrealisasi pencairannya. Kita lanjutkan terkait dengan mekanisme penyampaian data calon penerima BPUM tadi. Operasi Sragen ini menyampaikan usulan yang telah dilakukan dan kepada dinas provinsi ini mengkoordinir usulan data calon penerima BUMN untuk disampaikan ke Kementerian Koperasi dan UKM segi Deputi Usaha Mikro. Kemudian di tingkat pusat, Deputi Usaha Mikro memfasilitasi data usulan yang sedang atau tidak menerima KUR melalui NIK, nomor induk kependudukannya. Jadi nanti manakala ada data yang mungkin kurang tepat dalam pengertian sudah menerima dana KUR, itu akan terseleksi di tingkat nasional di Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan penyaluran yang sudah pencairan dana yang sudah dilakukan, ini yang pertama itu dilakukan oleh kuasa pengguna ke rekening penerima BPUM. Ini yang akan menerima BPUM akan memperoleh rekening baru ataupun juga melalui Pos Indonesia. Bapak sekalian, sedangkan lampiran-lampiran yang kita dokumentasikan di Dinas Koperasi ini diantaranya meliputi nomor induk kependudukan, nomor KK, nama KTP sesuai dengan KK, kemudian identitas lain seperti tanggal lahir, jenis kelamin, alamat sesuai KTP, kemudian juga alamat sesuai tempat usaha, kemudian bidang usaha, dan surat keterangan usaha atau nomor induk berusaha. Dan kita juga mencatat, mendokumentasi
nomor telepon dari pemohon BBM yang kami sampaikan tadi. Kalau tidak memiliki nomor HP, bisa menggunakan nomor HP-nya keluarga atau family gitu. Ini Bapak sekalian, hasil rekapitulasi yang sudah kita proses, sudah kita dan di tahun 1994 besaran yang diterima itu sesuai dengan regulasi saat itu sebesar Rp2.400.000 dengan lembaga pengusul sebagaimana tadi kami sampaikan. Sedangkan untuk khusus di tahun 2021 ini sesuai dengan regulasi yang lembaga yang mengusulkan adalah hanya Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian jumlah yang sudah kita usulkan di tahun 2021 ini ada sebesar 6.000 yang diterima bagi yang sudah realisasi itu sebesar Rp1.200.000. Sampai dengan saat ini, dari usulan yang kita ajukan, baik di tahun 2020 sampai dengan 2021, ini kita akumulasikan itu yang sudah realisasi sebanyak 19.865. Ini baik yang di tahun 2020 maupun 2021. Sementara ini kami juga sedang memproses perbaikan usulan terhadap perabot-perabot yang sudah masuk tetapi masih perlu diperbaiki. Ini sesuai dengan surat yang kami terima. Untuk perbaikan usulan ini baru dimulai hari ini karena memang pemberitahuannya juga baru hari ini 13 September tahun 2021. Penyampaian informasi BPUM ini Bapak sekalian, untuk di Kabupaten Sragen ini kita bekerja sama ataupun menyampaikan kecamatan, kemudian kelurahan. Sehingga begitu ada kebijakan baru, ini kita langsung share informasi itu kepada semua camat untuk disampaikan kepada lurah dan kemudian diinformasikan kepada pelaku-pelaku masing-masing. Memang kebijakan ini masih banyak yang belum merasakan. Masih banyak UKM yang notabene mau mengusulkan, mau mengajukan permohonan, tetapi karena keterbatasan termin waktu permohonan, untuk sementara UKM yang belum melakukan atau belum sempat mengajukan permohonan ini belum bisa kita akomodir, masih menunggu kebijakan lebih lanjut oleh pemerintah pusat. Karena untuk tahun 2021 ini tahap pengusulannya sementara sudah ditutup oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kita memang juga berharap ini nanti karena program BPUN ini juga sangat diperlukan, utamanya masih di era pandemi COVID-19. Ini memang kita berharap dan para pelaku UKM berharap ini bisa dibuka kembali, khususnya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro yang belum menerima dan layak untuk menerima stimulan BPUM tersebut.
karena dirasakan bagi usaha mikro khususnya ini memang satu stimulan yang sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya yang notabene juga terdampak. Kalau proses pengajuan di tahun 2001 itu secara online. Jadi pemohon atau UMKM ini tidak perlu ke Dinas Koperasi dan UKM untuk menyampaikan berkas, tapi cukup mengisi link yang sudah kita siapkan. Untuk tahun 2021 ini sehubungan yang ditunjuk sebagai lembaga pengusul adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten. Ini kita membuka untuk para UKM menyerahkan berkas-berkas usulan itu ke Dinas Koperasi dan UKM, kemudian kita rekap dan kita usulkan ke provinsi. Yang tadi kami sampaikan, usulan ini kita ajukan secara bertahap di tahun 2021 yang sudah kami ajukan itu 6.893. Para pelaku dalam rangka rumah masing-masing yang mengusulkan itu sudah membawa berkas, kemudian tinggal memasukkan ke tempat atau kotak yang sudah kita siapkan selama masa pendaftaran BPUM di tahun 2021, sehingga tidak terjadi kerumunan antrian di Kabupaten Sragen. Barangkali itu, Bapak sekalian, peserta webinar yang kami hormati, beberapa gambaran pelaksanaan BPUM, proses yang kita lakukan di Dinas Koperasi. Kami memang selalu open, setiap ada UMKM yang datang ke dinas, ini masih banyak yang menanyakan kelanjutan ataupun proses dibukanya kembali kaitannya dengan usulan BPUM tersebut. Tapi kami sementara menyarankan agar usulan-usulan itu berkasnya disimpan dulu. Nanti baru kalau sudah ada informasi dibuka kembali, ini baru kita informasikan kepada calon-calon pemohon itu. Paling tidak kita juga menginformasikan kembali ke publik melalui pemerintahan di kecamatan maupun juga di kelurahan. Itu peserta webinar yang kami hormati, satu gambaran pelaksanaan penyaluran BPUM yang ada di Kabupaten Sragen. Ini kita juga mesti menunggu agar semua usulan yang kita ajukan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Karena memang kita juga tahu kuota dari pemerintah untuk BPUM di Sragen ini juga terbatas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramadi atas penyampaian materi yang luar biasa pada hari ini. Dapat kami simpulkan bahwa BPUM merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 sebagai salah satu program pemulihan ekonomi nasional. Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai kebijakan BPUM, kita akan berbincang langsung dengan salah satu peserta seminar yang telah terdaftar sebagai penerima BPUM. Kita sapa terlebih dahulu Kak Tika Putri. Selamat pagi, Kak Tika. Mohon maaf, Kak, mikrofonnya masih dinonaktifkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Tika. Bagaimana kabarnya, Kak? Tika. Baik, Mbak. Baik. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak Tika?
Ya, saya Tika Putri Ciptaningrum. Saya penerima BPUM kemarin ya Mbak. Usaha saya di bidang jasa dekorasi, wedding, seperti itu. Oh ya, Kak Tika ini kan merupakan salah satu penerima BPUM yang bergerak di bidang jasa dekorasi. Kalau boleh tahu, BPUM tersebut disalurkan pada periode tahun berapa dan besarannya berapa ya, Kak? Kalau di tahun 2020 kemarin saya dapat 2.400.000. Lalu yang 2021 sebesar 1.200.000, Mbak. Baik, mungkin Kak Dika dapat berbagi nih kepada peserta seminar, sebenarnya bagaimana mekanisme pendaftaran yang Kakak lakukan sehingga Kakak dapat terpilih sebagai penerima BPUM tersebut. Kemarin saya mengisi formulir. Lalu setelah mengisi formulir, kalau saya kan tahap yang awal-awal dulu ya Mbak, jadi seperti KK, KTP, sama foto usaha saya numpuknya di Dinas Koperasi langsung, karena itu kan masih yang pertama dulu. Jadi belum via online itu loh Mbak. Kalau sekarang kan udah lewatnya online ya. Bisa, ya seperti itu. Baik, terima kasih Ketika. Menurut Kak Tika bagaimana nih manfaat yang Kakak terima dengan adanya bantuan tersebut? Manfaatnya sangat bermanfaat sekali ya Mbak untuk pelaku usaha seperti saya ini. Terutama saya kan di bidang jasa wedding. Benar-benar yang ini ya terdampak sekali karena kan di perweddingan ditutup ya Mbak, nggak boleh sama sekali untuk mengadakan acara seperti itu. Nah ini saya mendapatkan bantuan ini, menurut saya ya bermanfaat sekali, selain juga buat untuk modal usaha lagi, seperti itu Mbak. Baik Ketika, mungkin Ketika ingin menyampaikan pendapat nih bagaimana penyaluran BPUM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, apakah sudah berjalan lancar atau ada saran dari Ketika untuk pemerintah? Saya sudah lancar ya Mbak. Kemarin ibu saya juga kan di bidang usaha warung makan, itu juga ibu saya juga mendapatkan bantuan Mbak. Bermanfaat sekali buat kami sebagai pelaku usaha di tengah pandemi seperti ini. Baik, terima kasih Kak Tika atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman bersama kami. Semoga pengalaman yang Kak Tika bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk pelaku usaha mikro, untuk bisa mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan BPUM tersebut. Terima kasih Kak Tika. Terima kasih Mbak, sama-sama. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman juga dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ramadi melalui kolom chat Zoom maupun dengan mengaktifkan mikrofon. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama, asal daerah, dan juga pertanyaannya. Mungkin ini di sini kolom pertanyaan sudah ada yang bertanya, yaitu dari Saudara Ade Sopian. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajak atau mengedukasi pelaku UMKM yang masih tidak mau mengurus BPUM karena menganggap administrasinya agak ribet, Pak? Terima kasih banyak sebelumnya. Bagaimana Bapak Ramadi, ingin dijawab sekarang atau disimpan dahulu? Langsung ya. Kita coba tanggapi. Untuk persyaratan pengajuan ini sebenarnya sangat simpel. Sangat simpel, cukup tadi seperti KK, KTP, nomor HP, surat izin berusaha, dan foto usahanya. Ini sebenarnya sangat simpel sekali. Kemudian berkas itu diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM. Tadi dari Sragen ya Mas? Yang menanyakan tadi dari UKM Sragen. Ya, kalau memang dari belum ada keterangannya Pak dari mana, Bapak Ade Sopian. Mungkin ya, siap. Jadi dan di saat ini Sragen kan untuk mengurus surat izin usaha itu sudah
terfasilitasi, sudah OSS, tidak perlu ke kantor pelayanan terpadu perizinan satu atap itu, bisa diproses dari rumah masing-masing. Kemudian kalau memang itu pun tidak bisa atau belum terpenuhi, itu juga cukup dengan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dari desa setempat. Itu dalam rangka untuk memudahkan pelayanan kami. Jadi kalau untuk identitas personalia seperti KTP, KK, saya kira hampir semuanya memiliki. Kemudian kalau terkait dengan izin usaha, itu kalau tidak bisa di badan perizinan, itu cukup juga dengan surat keterangan dari kelurahan atau surat keterangan dari kepala desa setempat. Jadi ini memudahkan kita atau memudahkan para UKM untuk mengajukan permohonan BBM sesuai dengan persyaratannya. Namun seperti kami tadi sampaikan, bahwa memang untuk Sragen pada saat ini untuk termin ini sudah ditutup untuk pengajuannya. Nah, baru nanti kalau pemerintah pusat memberikan peluang, nanti akan kita buka kembali. Begitu Mas, yang bisa kami tambahkan. Terima kasih jawabannya Bapak Rahmadi. Mungkin ada pertanyaan lain yang akan disampaikan oleh para peserta. Silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk dari peserta yang telah tergabung dalam Zoom, kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang diajukan melalui formulir yang telah dibagikan sebelumnya. Pertanyaan pertama berasal dari Diah Nurul Hikmah, asal Sragen. Pertanyaannya, ini melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ade Sofyan tadi. Untuk pengusulan bantuan bagi pelaku usaha mikro tahun 2021 yang telah ditutup, mayoritas pelaku usaha tidak tahu kapan dibukanya, namun pendaftaran tersebut telah ditutup, dan pihak kelurahan juga tidak memberitahukan adanya pengajuan bantuan BPUM tersebut. Lalu, bagaimana pemilik usaha mikro yang usahanya belum terdaftar dapat mendaftarkan diri untuk bisa menerima bantuan tersebut? Boleh langsung dijawab, Bapak? Dari Mbak Nurul, dari Mbak Nurul Sragen, terkait informasi dibukanya BPUM, ini begitu ada tugas ataupun ada penugasan dari kementerian untuk diinformasikan, ini langsung kita sampaikan secara struktural ke pemerintah kecamatan. Ini melalui grup ataupun link yang ada kita sampaikan. Kemudian memang ada keterbatasan waktu. Sebagian sudah melakukan pendaftaran seperti tadi, hampir 7.000 di tahun 2021 ini yang menyampaikan informasi atau permohonannya ke Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian bagi yang belum dalam rangka untuk yang antisipasi barangkali nanti dibuka kembali. Kalau memang khawatir bahwa nanti ada keterlambatan informasi yang diterima, ini kami persilakan manakala memang ingin mengajukan dengan persyaratan-persyaratan yang sama, ini bisa diajukan ataupun bisa didaftarkan, diusulkan di Dinas Koperasi dan UKM. Ini tapi kami baru bisa memproses manakala sudah ada kuota baru, baik mungkin di tahun 2021 ini ataupun mungkin nanti di 2022. Nah, saya kira itu Mbak Yani yang perlu kami sampaikan.
Baik, terima kasih Bapak. Jadi kesimpulannya, bagi para pelaku usaha mikro yang ingin mendaftarkan diri bisa mempersiapkan berkas-berkas persyaratannya terlebih dahulu sembari menunggu pembukaan penerimaan bantuan BPUM kembali. Terima kasih Bapak. Apakah dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bergabung dalam Zoom, adakah pertanyaan untuk diajukan kembali? Baik, mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan lagi dari Google Formulir, Bapak. Pertanyaannya disampaikan oleh Ibu Nur Aini Hidayati. Bagaimana proses sortir data penerima BPUM dan mengapa BPUM ini dikhususkan untuk non-pengguna KUR, Bapak? Silakan, Bapak. Terima kasih. Untuk proses sortir data, di kita ini utamanya meneliti kelengkapan data yang memang dipersyaratkan untuk pengajuan BPUM itu, seperti KTP, KK, NIB, dan foto-foto kegiatan yang memang kita perlukan. Kemudian proses sortir atau penyortiran apakah peserta pemohon ini ada kaitannya atau terkait masih memiliki kewajiban penerima dana KUR atau masih menerima dana KUR. Ini untuk proses klarifikasinya ini memang ada di pusat. Jadi nanti di kementerian akan mengolah itu. Jadi kementerian sudah ada kerjasama dengan perbankan itu siapa-siapa pelaku UKM yang sudah memperoleh KUR. Nah, contohnya itu. Ya, okay. Otomatis juga di TKS. Di TKS juga akan terhapus dari usulan yang kita ajukan. Itu, Mbak Dia. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Izin mengingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ramahdi, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, asal, lalu menyebutkan pertanyaannya, atau juga boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya dan bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung. Baik, jika belum ada, kami lanjutkan pertanyaan kembali melalui Google Formulir. Pertanyaan selanjutnya, ini berasal dari Ibu Dwi Intan Agesti. Pertanyaannya, apakah BPUM ini hanya dikhususkan untuk wilayah Sragen? Lalu bagaimana jika saya tidak memiliki KTP wilayah Sragen, namun berdomisili di Kabupaten Sragen? Apakah saya dapat menerima bantuan tersebut? Silakan, Bapak. Pada prinsipnya yang dilayani di Dinas Koperasi dan UKM Sragen ini adalah yang KTP-nya KTP Sragen, gitu. Usahanya di luar Sragen boleh. Ini harus perlu diketahui juga oleh para pemohon. Yang penting yang diusulkan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen ini KTP-nya harus KTP Sragen. Kalau tempat usahanya di luar Sragen ini tidak menjadi masalah. Begitu, singkatnya begitu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kesimpulannya untuk dana BPUM ini dapat diajukan bagi para pemilik KTP wilayah Sragen ya Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Andri Astutik Ningrum. Pertanyaannya, apakah ada pembinaan untuk pemilik usaha mikro yang belum memiliki surat keterangan usaha? Lalu, bagaimana cara mengajukannya? Silakan, Bapak. Terima kasih. Sebenarnya untuk memperoleh izin usaha, khususnya usaha mikro kecil, saat ini sangat mudah.
saat ini sangat mudah. Kalau ingin memperoleh nomor induk berusaha, cukup nanti membawa surat keterangan dari kelurahan, dibawa ke kantor perizinan terpadu atau melalui link yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengumpulkan ataupun mengisi form yang diperlukan guna memperoleh NIB. Ini bisa dikerjakan di rumah, kemudian nanti setelah semua data yang dibutuhkan itu terpenuhi, nanti akan keluar nomor induk berusaha itu. Jadi sangat mudah dan free. Kita sudah menerapkan untuk perizinan mikro ini tidak ada biaya, dilayani oleh kantor perizinan terpadu. Gitu, jadi monggo untuk warga Sragen khususnya ini yang berkeinginan mendapatkan izin usaha mikro atau MIB itu bisa mendaftarkan atau bisa ke BPT atau melalui link yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ini dalam rangka untuk memudahkan pemberdayaan legalitas usaha dari para UKM yang ada di Kabupaten Sragen. Kemudian sedikit menambahkan tadi bahwa BPUM itu tidak hanya di Sragen, tapi itu memang secara nasional teknisnya ada di masing-masing kabupaten. Nah, untuk Sragen ini tadi kami sampaikan seperti itu mekanismenya dalam rangka pengajuan usulan. Yang tahun 2020 kemarin kita melalui link, kemudian di 2021 ini sudah kita layani secara langsung di kantor. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, atas kesediaannya dalam menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh masyarakat Kabupaten Sragen. Sebelum menutup, Bapak boleh menyampaikan closing statement terhadap kebijakan BPUM di Kabupaten Sragen. Silakan Bapak. Kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Sragen, baik yang sudah memiliki legalitas usaha ataupun yang belum, kami siap dalam rangka untuk pembinaan itu. Dan kalau memang dari para pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kabupaten Sragen berkesempatan untuk menyampaikan sesuatu ke Dinas Koperasi dan UKM, kami insya Allah juga siap untuk melayani apa yang menjadi permasalahan ataupun hal-hal yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro tersebut, apapun jenis usahanya. Karena di dalam pemberdayaan ini memang kita mengenal banyak jenis usaha yang dikembangkan oleh para pelaku usaha mikro. Kita tetap bermitra, kita tetap ingin mendampingi sepanjang ada permohonan untuk didampingi dari kita. Itu yang bisa kami sampaikan di penutup acara ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ramadi. Sebagai tambahan informasi, peserta yang telah mengikuti seminar online pada hari ini akan mendapatkan soft copy booklet question and answer about BPUM. Booklet ini berisi rangkuman pertanyaan beserta jawaban terkait kebijakan BPUM serta mekanisme pendaftaran dan penyalurannya. Booklet ini akan dibagikan melalui grup WhatsApp, sehingga dimohon Bapak, Ibu, dan teman-teman tidak meninggalkan grup WhatsApp terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan seminar online pada pagi hari ini, sebagai kenang-kenangan, alangkah lebih baiknya kita melakukan pengambilan foto bersama yang akan dilaksanakan secara daring dan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kamera karena akan ada pengambilan sesi foto sebanyak 2 kali.
Kami tunggu untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berkenan mengaktifkan kameranya. Sembari menunggu Bapak dan Ibu, serta teman-teman mengaktifkan kamera, kami informasikan untuk klaim sertifikat, peserta seminar online dapat mengisi link evaluasi pada bit.ly/absensi evaluasi BPUM. Sertifikat tersebut akan dikirimkan ke alamat email masing-masing yang telah tercantum dalam form evaluasi tersebut. Baik, operator dari bidang HPD, mungkin kita mulai pukul 10.51 ya, sambil menunggu teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan kamera, masih kami tunggu. Sampai pukul 10.51. Baik, bisa kita mulai untuk pengambilan foto sesi pertama. Hitungan ketiga, siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan teman-teman telah menyempatkan waktunya menghadiri acara seminar online pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan akan ditutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, mengenai rewards untuk pertanyaan terbaik, nantinya akan dihubungi oleh panitia melalui nomor HP yang telah terdaftar pada formulir survei yang diisi sebelumnya. Demikian kegiatan seminar online kebijakan BPUM untuk mendukung pelaku usaha mikro di Kabupaten Sragen. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Saya, Raden Muhammad Rafielandi, dan rekan saya, Elvia Olgavania, selaku moderator, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rahmadi, apabila masih ada kegiatan yang akan dilakukan, boleh leave terlebih dahulu. Dimohon untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp terlebih dahulu karena file materi maupun buklet akan kami bagikan melalui grup tersebut. Kepada Bapak Rahmadi, kami panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengisi acara seminar online pada siang hari ini.
Kepada peserta yang telah melakukan presensi melalui link presensi dan evaluasi, dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom terlebih dahulu.